Pemirsa, di usia 494 tahun, Ibu Kota Jakarta masih menghadapi berbagai persoalan seperti masalah tata ruang, pembangunan hingga transportasi. Berbagai solusi pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan kebijakan konsep Transit Oriented Development atau TOD yang dianggap memberikan identitas baru kota modern. Lantas seperti apa tata ruang pembangunan dan juga transportasi di ibu kota? Kita akan membahasnya di sudut pandang kali ini dengan tema transformasi Jakarta. Kita akan mulai dari Pak Yayat terlebih dahulu. Pak Yayat, usia Jakarta saat ini 494 tahun. Sudah banyak perkembangan, sudah banyak pertumbuhan dan juga pembangunan di mana-mana. Anda sendiri melihatnya seperti apa sih transformasi khususnya dari tata ruang ya yang saat ini ada di Jakarta? Apakah sudah sesuai dengan konsep kota modern atau justru masih banyak perbaikan yang harus kita perhatikan bersama, Pak Yayat? Kalau manusia makin tua mungkin makin menurun kemampuan dan kapasitasnya. Jadi kalau kota itu makin tua harus makin muda. Jadi maksudnya di sini kota makin tua dia semakin mampu mengatasi masalah-masalah yang dia hadapi. Jadi kota itu konteksnya di sini adalah semakin efisien, semakin nyaman, semakin aman dan semakin mudah untuk diakses oleh masyarakatnya. Nah, sekarang kita balik dengan Jakarta. Apakah Jakarta sudah mengarah ke sana? Ya, mengarah ke sana, tapi belum sempurna. Nah, ketidaksempurnaan itu bukan hanya pada persoalan bagaimana membangun fisiknya, tapi juga membangun manusianya. Jadi kalau kota yang makin memberikan banyak kemudahan, itu berarti kinerjanya sudah semakin lama semakin baik. Jadi ada namanya kota yang livable city, kota yang nyaman dan aman untuk ditempati. Bagaimana melakukan sinkronisasi antara cagar budaya ini dengan pertumbuhan kota? Jangan sampai nanti justru kita mau kota yang maju, tapi tidak bisa seperti negara-negara Eropa yang tetap juga mempertahankan budaya dan juga cagar budaya mereka, Pak. Dan pembangunan itu tetap harus mengapresiasi cagar budaya. Dan cagar budaya yang mana itu yang harus kita pilih. Bukan sembarang cagar budaya atau sembarang tinggalan sejarah harus kita semuanya preserve. Itu yang harus kita coba pahami secara gamblang, karena banyak orang mengira yang namanya cagar budaya itu adalah salah satu faktor penghambat pembangunan. Dan saya itu tidak setuju. Mungkin kita masih menyinggung soal tadi cagar budaya ini. Ada contoh seperti misalnya salah satu ya sentranya gitu. Di kawasan Blok M lah gitu ya. Ada kawasan di mana cagar budaya kemudian oleh anak-anak muda bisa disulap menjadi sentra, mereka kemudian menularkan kreasi, kemudian saling berinteraksi. Ini kan contoh baik ya. Apakah ini fenomena seperti ini bisa kita pertahankan untuk transformasi Jakarta ke depan, Pak Yayat? Ya boleh. Jadi warisan kolonial itu bisa dipakai oleh generasi milenial. Jadi nilainya itu adalah walaupun dia warisan dari sisa masa kolonial, tapi ketika generasi milenial itu memerlukan identitas, jati diri, siapa mereka dengan kotanya, itu menjadi satu kesatuan. Jadi ruang budaya itu adalah ruang ekspresi. Ketika ruang-ruang kota itu menjadi ruang untuk mengekspresikan keinginan dan harapan serta aspirasi masyarakatnya. Itu adalah bagian dari membangun karakter kebanggaan untuk mencintai kota. Jadi kota itu katakanlah sebagai kekuatan struktur dan kultur untuk membangun nilai. Jadi orang kalau ke Jakarta, apa sih yang dia dapatkan dari kehidupan berkota? Contohnya satu, kekurangan Jakarta ini adalah Jakarta masih kurang dalam membangun budaya berkota. Budaya berkota itu apa misalnya? Ada nilai-nilai yang harus ditaati. Mencintai kotanya, menjaga kebersihannya, menjaga ketertibannya, merawat kotanya, ada toleransi. Baik. Itu hilang. Ya, jadi ini yang penting harus diperhatikan adalah pertama, pembangunan yang sifatnya nanti bisa dilihat secara kasat mata, itu harus dihindari menghalangi view sejarah. Jadi misalnya MRT lewat ke kota tua. Kalau di ruang bagian di bawahnya, oke, bisa di bawah tanah. Dan itu memang sudah digali secara arkeologis. Pertemuan-temuannya
ada yang signifikan ada enggak. Yang tidak signifikan boleh dilewati di tunnelnya itu. Dan juga sekarang harus dipikirkan lagi TOD yang akan direncanakan di dekat stasiun Beos. Ini juga harus dipikirkan. Jangan sampai ada di dalam kawasan tembok kota Batavia. Jadi setidaknya tuh TOD itu dibangun memang berdekatan dengan stasiun, tapi di seberang kali. Karena itu tidak mengganggu dari bangunan-bangunan bersejarah. Terima kasih Pak Yayat, terima kasih Pak Chandrian, terima kasih sudah berbagi informasi, sudah mengedukasi masyarakat. Semoga kita harapkan kota kita tercinta ini bisa lebih baik lagi dan tadi masyarakatnya bisa tertib dan juga berbudaya dengan baik. Terima kasih Bapak-bapak.